Halo, ketemu lagi dengan saya, Ilma Indra Sri Pratiwi, di mata kuliah Pengetahuan Bahan, Alat, dan Metode Memasak. Kali ini saya akan membahas mengenai bahan baku protein hasil laut yang tidak hanya selalu terkelompok tadi ya, jadi bisa ada rumput laut dan beberapa jenis hasil laut yang dimakan juga. Nah, kalau kali ini, hari ini sebenarnya kita belajar ada 5 video yang kurang lebih dia membahas tentang bahan baku seafood ya. Pertama yang kelompoknya ikan, crustacea, moluska, dan video yang keempat ini adalah yang bahan baku yang seafood, makanan berasal dari laut, yang kelompok lainnya. Nanti setelah ini masih ada satu bonus video berkaitan dengan sushi dan sashimi. Nah, bahan baku hasil lautnya kita bisa lihat ya, bahwa ini ada ubur-ubur, rumput laut, dan ini bulu babi atau disebut juga landak laut gitu. Di apa sih bagian mana sih yang dimakan gitu ya. Jadi nanti saya akan sedikit review lah. Nah, pertama adalah ubur-ubur. Di Indonesia ini, ubur-ubur ini tadinya dulunya nggak sama sekali tidak menjadi komoditi. Tapi ternyata sekarang ubur-ubur ini banyak menjadi komoditi baru di Indonesia dan banyak diambil ya. Jadi ada masa-masa di laut ini memang kandungan ubur-ubur itu tinggi ya, banyak gitu. Jadi itu biasanya dipanen oleh nelayan dan ternyata ubur-ubur juga banyak yang diolah untuk produk-produk kosmetik, makanan juga ada gitu ya. Dan potensinya cukup banyak di Indonesia, ubur-ubur itu ada baik itu di Laut Jawa, di Laut Selatan itu banyak juga ubur-ubur. Nah, ini hidangan dari ubur-ubur. Seringkali jadi salad ya, bagian daripada salad atau makanan pembuka. Ada juga jenis ubur-ubur yang bisa digoreng tepung seperti ini. Ini juga sama ya sebagai salad. Dia karena rasanya kenyal, agak kayak jelly begitu. Jadi dia memang banyak masaknya, jadi banyak dia buat jadi appetizer begitu. Nah, sebenarnya kandungan nutrisinya itu ada protein dan kolagen. Jadi ubur-ubur itu banyak mengandung kolagen, makanya kenapa ubur-ubur banyak dijadikan bahan kosmetik begitu. Nah, dan dia rendah kalori. Jadi dia jenis makanan yang kenapa sekarang digemari karena dia dianggapnya buat yang suka diet itu mengenyangkan tapi rendah kalori gitu ya. Seperti itu. Nah, ini kalau di pasar kita bisa temukan itu kalau dia sudah dikeringkan seperti ini atau udah diolah jadi snack ya. Jadi sudah dipotong-potong, dibuat jadi snack. Ini biasanya banyak dimakan kalau orang minum bir begitu. Jadi minum sake, minum bir, jenis-jenis ubur-ubur yang snack begini. Ada juga yang ready to eat, jadi udah dimasak di dalam kantong, biasanya tinggal diangetin gitu. Jadi ready to eat. Sama ini juga ready to eat, tapi yang versi frozen. Dan ini adalah versi instan ya. Jadi dia instan itu artinya dia kering biasanya seperti ini. Sebenarnya ini yang di dalam kemasan. Nah, selain itu ada juga teripang atau timun laut ya. Ini juga hewannya menurut saya, kalau saya sih suka agak geli kalau ngeliat teripang gitu ya. Nggak tahu kenapa menurut saya hewan ini kurang cantik. Tapi dia punya nilai ekonomis yang tinggi sekali. Ternyata mahal banget teripang ini. Terutama jenis-jenis teripang putih, teripang koro, dan teripang pandan gitu ya. Ini yang cukup mahal. Kenapa? Karena ini jadi mahal karena ada riset berkaitan dengan teripang ini yang disebut dengan gamat ya, jadi jelly gamat gitu. Bêche de mer kalau kata orang Perancis gitu, di Tiongkok disebutnya haisom. Jadi memang banyak dikonsumsi ini di masyarakat Tiongkok gitu. Nah, ini hidangan-hidangan yang dia mengandung teripang ya, jadi bisa jadi di sup, atau dia dimasak kayak sejenis tumis begitu, atau ada juga yang disajikan jadi sashimi gitu sih teripang. Kalau udah jadi makanan nggak terlalu menyeramkan ya. Nah, kalau di pasar kita lihat bisa ada yang dalam kering, kondisi kering, atau dia masih segar gitu ya, jadi masih basah begitu. Nah, selanjutnya adalah jenis bulu babi atau sea urchin. Dia hewan laut, bentuknya ini beracun ini sebenarnya duri-durinya. Jadi kalau misalnya kena kakinya, itu dia bisa beracun dan kena kaki kita ya, apa kena durinya ini beracun, tapi ternyata di bagian dalamnya itu dimakan gitu ya. Jadi yang dimakan itu bagian orange ini dimakan gitu ya. Ini yang disebutnya adalah uni kalau misalnya di masakan Jepang begitu. Nah, ini dia bisa dibentuk makanan jadi sushi atau sashimi biasanya, atau dia jadi topping buat makanan-makanan lain ya, seperti pasta seperti ini. Jadi ini hidangan-hidangan yang mengandung bulu babi.
Nah, ini di pasar tuh ada yang fresh gitu ya, segar seperti ini. Terus ada juga fresh tapi dia udah dilepas dari si ini bulu babinya gitu, atau dia dalam kondisi frozen. Jadi ada juga yang dijual dalam beku begini. Nah, selanjutnya adalah rumput laut. Di Indonesia potensi rumput lautnya banyak sekali. Banyak rumput laut Indonesia yang diekspor. Nah, jenis rumput laut yang dimakan ini ada yang Daberlox atau kelp ya, tipe kelp, sea lettuce, dulse, tangle, sea spaghetti, dan carrageen. Ini biasanya sugar kelp ini yang banyak ya kita diolah gitu, kita lihat gitu. Jadi keripik biasanya. Kalau lebih tipis kayak dulse ini dia biasanya buat bahan mentah, biasanya dimasak gitu ya, buat masakan. Terus silitus juga sama gitu ya, dan ini cocok biasanya buat jadi salad. Biasanya dimakan jadi apa sih rumput laut? Jadi nori ya, jadi sushi, terus jadi salad juga gitu. Terus sup, es sirup ya, sirup rumput laut ya. Terus dia diolah menjadi mie, ini juga cukup tren sekarang karena ini termasuk mie yang sehat. Lalu ditumis juga, dimasak begitu. Ini kalau di pasar kita bisa lihat yang kering ya, jadi bentuk yang kelp ini kering, terus bentuk nori begitu, atau dia jadi snack, pasti sudah banyak lihat. Jadi ready to eat juga ada yang di package gitu ya, kayak kimchi gitu, sama abon ya, abon rumput laut begitu. Seperti ini. Kalau di Jepang nih ada macam-macam produknya ya, yang tadi nori ya, biasanya buat sushi, kombu ini biasanya buat sup ya, kombu, wakame ini biasanya di salad. Jadi jadi salad dia. Hijiki ini kering juga seperti teh, biasanya bisa dimasak langsung bersama nasi, dicampurin sama nasi. Jadi nasinya ada nasi rasa rumput laut gitu. Ini mozuku juga sama, jadi kayak salad juga, sama aonori. Dia bentuknya bubuk ya, jadi seperti bubuk, jadi dia tinggal ditabur-tabur. Oke, sekian materi hari ini. Bukan, materi. Oke, sekian materi pada video kali ini tentang bahan baku yang berasal dari laut lainnya. Masih ada satu video tentang sushi sashimi, adalah materi bonus buat pertemuan kali ini. Silakan untuk diakses juga ya.